Sudah jam 8. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Coach Nakoy, juga yang terhormat Direktur Utama Rumah Kesadaran Indonesia, Bunda Dewi Umroni, juga yang saya cintai rekan-rekan yang grid. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Ghafur yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajah kembali pada malam ini dalam acara rutinan kita ya, webinar setiap Senin malam dari jam 8 sampai jam 10. Yang mudah-mudahan semuanya menjadi berkah bagi kita. Dan juga tak lupa pula sholawat beserta salam. Semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Mustafa Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan grid, pada malam hari ini, alhamdulillah ya kalau di sini cuacanya cerah. Semoga secara hati kita, secara pikiran kita, juga semoga juga menjadi secerah masa depan kita nanti dengan tetap kepada tujuan kita tentunya sama, ingin menjadi manusia yang unggul, menjadi manusia yang berhasil di atas rata-rata. Dan juga alhamdulillah kita selalu diberi wawasan yang semakin luas dari coach kita, dan mudah-mudahan semakin menguatkan kita juga, menguatkan keimanan kita, menambah kekuatan mental kita juga. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengikuti webinar ini menambah keluasan kesabaran kita juga, menambah keikhlasan kita, dan mudah-mudahan kita selalu semangat menjalani proses ini untuk menjadi manusia unggul di atas rata-rata. Tetap semangat mengikutinya dengan teratur, disiplin, dan juga istiqomah dalam menjalaninya, dan semoga saja kita berhasil menggapai impian-impian kita dengan menjadi manusia dari from good to great ya. Mudah-mudahan impian-impian kita terwujud. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan grid, alhamdulillah pada malam ini insya Allah ada beberapa acara seperti biasa. Yang pertama akan ada sambutan dari Rumah Kesadaran Indonesia, ya insya Allah pada malam ini akan diwakili oleh Bapak Pahrul. Kemudian juga ada sambutan insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya seangkatan yaitu Ibu Nunung. Dan juga ada literasi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Pras, teman seangkatan saya juga. Juga ada sharing-sharing. Yang pertama sharing dari senior kita ya, Ibu Siti. Mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi kami ya Bu Siti. Kemudian juga ada sharing dari Bapak Arapa, Ketua Angkatan kita yang lalu, dan mudah-mudahan Bapak Arapa bisa memberikan sharingnya. Dan untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini karena banyak ya acaranya, yang pertama kita dengarkan dulu ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Pahrul ya, perwakilan dari Rumah Kesadaran Indonesia. Assalamualaikum Pak Pahrul. Mungkin sudah siap atau belum ya Pak Pahrul? Assalamualaikum Pak Pahrul. Kayaknya belum masuk deh, Bu. Belum masuk ya. Pak Pahrul mungkin belum masuk ya. Sebelum dilanjut kita dengarkan dulu aja literasi. Ya insya Allah literasi ini akan dibacakan oleh Ibu Pras. Ibu Pras ini tinggal di Purwodadi.
Dan alhamdulillah ya sudah mempunyai buah hatinya 3. Tadi saya sempat juga berbincang-bincang dengan senior saya ini, Bu Pras. Dan juga sudah mempunyai cucu ya Bu Pras. Masya Allah luar biasa. Tapi semangatnya tuh nggak kalah. Bu Pras ini ibu saya, rekan saya, juga senior saya ya udah banyak pengalaman banget Ibu Pras. Mudah-mudahan jadi tambah semangat untuk saya Bu Pras ya karena Ibu Pras itu sudah purna bakti, sudah begitu banyak pengalaman menjadi seorang pendidik ya. Mudah-mudahan tetap semangat Ibu Pras juga apa baktinya kepada negara mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi Ibu Pras ya. Amin. Ya, selanjutnya Ibu Pras, mangga dipersilakan untuk membacakan literasi. Yang kali ini literasinya bab 3 Bu Pras, The Awareness of Success di halaman 91. Ya, Awareness of Success di halaman 91 Ibu. Satu. Iya. 93. Bab 3. Ini kan? Ya, 93 ya, 93. 91 apa 93? 93. Judulnya 91. Ya, judulnya Awareness of Success. Oh, judulnya 91. Ya. Di bab 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awareness of Success. Bagian ketiga dari 7 kesadaran hati dan jiwa. The power of love. Jadikan cinta sebagai ibadah dan beribadahlah dengan cinta. Suatu pagi yang cerah di sebuah kota yang megah di Amerika, Mahatman kelihatan indah dan memesona. Di antara ribuan rumah ada satu rumah yang besar dan megah, yang di dalamnya terdiri dari 3 orang. Di luar rumah itu berdiri 3 orang pengemis yang sedang menata rumah itu dengan seksama. Lalu ketiganya mengetuk pintu secara bergantian. Tak lama setelah ketukan ketiga, pintu terbuka. Lalu muncul di dalamnya sosok perempuan setengah baya sambil berkata, "Silahkan masuk, silahkan duduk." Mereka pun masuk dan memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama bernama Kaya, yang kedua bernama Sukses, dan yang terakhir bernama Cinta. Salah satu pengemis itu berkata, "Silahkan pilih salah satu dari kami untuk tinggal di sini. Bila satu yang terpilih, maka 2 dari kami harus keluar dari rumah ini. Kalian bisa pilih Kaya, Sukses, atau Cinta. Itulah perjanjiannya," katanya. Terlihat kebingungan di mata ibu setengah baya itu, dan dia berkata, "Saya akan panggil suami saya dahulu untuk minta pendapat kepadanya." Tak lama kemudian muncul suaminya dan dia menjelaskan kepada suaminya perihal tamunya yang aneh. Suami istri tersebut terlihat bingung untuk menentukan pilihan. Kita pilih si Kaya saja. Kalau kita kaya, kita bisa beli mobil, Jaguar, tanah, properti, rumah. Kita bisa memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Kita pilih Kaya saja, kata sang suami kepada istrinya. Karena menurut orang bijak, kaya belum tentu sukses.
Tapi kalau sukses pasti kaya. Kalau kita sukses, kita bisa membantu orang lain agar sukses seperti kita, ujar sang istri kepada suaminya. Lama mereka berdiskusi untuk menentukan pilihan siapa yang akan tinggal bersamanya, sementara ketiga tamunya hanya duduk tersenyum, penuh makna. Di antara perdebatan itu, dari tangga atas ada anak kecil berusia 9 tahun mengatakan, "Pap, Mam, mengapa kita tidak mencoba untuk memilih cinta? Banyak orang kaya dan sukses, tapi hidupnya hampa tanpa ada cinta." Kata-kata anak itu begitu pendek, tapi mengagetkan kedua orang tuanya. Lalu dalam hati mereka berkata, "Ya, kita pilih cinta." Tiba-tiba tamu itu mengagetkannya sambil berkata, "Sudah, cepat tentukan pilihan. Kalian memilih yang mana?" Suami tersebut berkata, "Kami pilih cinta." Namun anehnya yang lain tetap saja tidak pergi, yaitu si kaya dan si sukses. Dalam kebingungan, sang suami berkata, "Mengapa kalian tetap diam? Ketiga tamunya secara bersama maju. Salah satu dari mereka berkata, "Pilihanmu tepat. Jika kamu memilih si kaya, maka cinta dan sukses harus keluar. Jika kamu memilih sukses, maka cinta dan kaya harus keluar dari rumah ini. Akan tetapi, jika kamu memilih cinta, maka kaya dan sukses tidak bisa dipisahkan. Kaya dan sukses adalah bagian dari cinta. Jalan yang kamu, karena sesungguhnya jalan menuju kekayaan dan kesuksesan of love. Selamat kawan, ujarnya dengan senyum kemenangan. Cinta adalah jalan menuju kesuksesan. Jika Anda berada di tempat yang sulit dan segala sesuatu menentang, Anda sampai Anda merasa tidak akan mampu bertahan lebih dari semenit lagi. Jangan pernah menyerah, karena justru itulah tempat dari waktu ketika gelombang akan berbalik. Cerita di atas sangat menarik dalam kehidupan kita. Mungkin sinyal ya Ibu Pras. Ya. Sinyal ya. Ya, gimana? Gak dengar ya? Ya, dilanjut Bu. Ya. Di sisi lain juga banyak orang yang hingga ketika kesuksesan itu hilang, maka dia sangat sakit hati. Kekayaan dan kesuksesan penting bagi kita sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Akan tetapi, kendaraan yang kita pilih adalah cinta, bukan benci, amarah, ambisi, dendam, sirik, iri, atau sifat-sifat penyakit hati lainnya. Manusia sebagai seorang khalifah yang ditulis Tuhan memiliki misi yang mulia. Tentunya setiap manusia menyadari tugas penting yang Tuhan berikan.
tugas ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Bahkan makhluk semulia malaikat pun tidak diberikan kemuliaan tugas ini. Apalagi binatang dan tumbuhan. Inilah salah satu alasan manusia diutus sebagai khalifah. Gimana, masih? Iya, boleh. Ya, ya. Pras. Maksudnya masih bisa suaranya? Ya, bagus Ya. suaranya jelas. Jelas maksudnya ya. Jelas. 1. Manusia memiliki kebebasan memilih, freedom to choose. Rahasia kesuksesan terletak pada konsistensi kita terhadap ujian yang kita tetap. Benjamin Disraeli. Inilah salah satu kemampuan manusia ketika manusia mampu melampaui apapun dalam kondisi apapun. Berbeda dengan salah satu tokoh psikologi terkenal, Ivan Pavlov, yang mengatakan bahwa manusia ada respon. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits for Highly Effective People, manusia tidak hanya hasil dari stimulus dan respon, tetapi jauh dari itu. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Sebagai Cukup, contoh, ya, cukup. Terima kasih. Takut kecapean, Bu Pras. Sementara cukup dulu ya. Bu Pras, terima kasih ya literasinya tadi tentang tentang cinta juga, kekuatan cinta ya. Dan selanjutnya kita ini dulu ke Pak Fahrul. Pak Fahrul mungkin sudah ada. Pak Fahrul sudah siap dari Rumah Kesadaran? Belum masuk. Belum masuk juga ya? Belum. Bu Nunung juga belum masuk ya? Ya. Bu Nunung belum masuk juga ya? Bu Nunung belum ada juga, Bu Nunung. Iya. Iya, untuk selanjutnya sambil menunggu Pak Arapa, kemudian Bu Nunung juga, Pak Fahrul mungkin belum siap juga, belum masuk. Kita masuk ke sharing aja dulu ya. Mungkin sharing yang pertama ini dari Ibu Kholis ya, Bu Kholis. Assalamualaikum, Bu Kholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ada sering-sering dari senior-senior kita ya, Bu Kholis sama Bu Siti DJ. Ini saya kepengen banget nih baru ketemu sama Bu Kholis. Pengen mendengarkan sharing dari Ibu Kholis dulu ya. Silakan Bu Kholis. Baik, terima kasih. Salam kenal bagi yang baru kenal. Salam kenal kembali untuk yang sudah kenal. Bagi lamaran ini ya, sudah punya Coach Nako ya. Semoga tidak ada yang bosan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bu Rina Lutfiah. Semoga Bu Rina dan keluarga senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Bergelimang keajaiban. Demikian juga kepada Coach Nako yang sudah hadir atau belum ya. Semoga beliau selalu berikan berkah atas kemanfaatan yang begitu luar biasa beliau tebar untuk kita, untuk para pejuang-pejuang mencapai pesantren. Kemudian kepada seluruh teman-teman, baik yang alumni maupun yang belum. Nah, ini terutama yang belum bergabung di The Seven Awareness. Yuk
ikut di training the 7 awareness yang diadakan biasanya setiap 25, 26 dan 27 setiap bulan ya. Nah, akan diberikan training tentang 7 kesadaran yang semuanya terangkum dalam buku ini, di mana di situ nanti kita akan diberikan stimulus ya, simulasi-simulasi ringan yang membuka keran-keran ya, kalau saya mengibaratkan itu seperti keran-keran kita, di mana sebenarnya sebenarnya kita sendiri dibekali oleh banyak intelijensi, banyak kecerdasan, namun kadang setiap kecerdasan itu memang memerlukan semacam kunci atau password untuk membukanya, untuk mengalirkannya, sehingga jiwa-jiwa atau part of soul dari kita itu bersinar. Dan salah satunya teman-teman memang saya dapatkan di the 7 awareness, di training the 7 awareness bersama Coach Nagoy, di mana 7 kesadaran ini yang meliputi the power of thinking, the silence, dan awareness of silence, dan yang lain-lain yang nanti teman-teman akan baca di sini.